Diem aja gitu. Berdiri, mukanya elu, jelas banget elu, cuma dia bilang itu. Ada cumanya, cuma emang dia. Cuma perawakannya Pucat. pocong. Halo guys, welcome back to Room Podcast. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber. Narasumber ya? Narasumber ya. Teman lama yang udah lama banget gak ketemu. Kira-kira berapa tahun? Wah, bertahun-tahun lalu. Terakhir ketemu itu kondisinya... Enggak, jangan dibahas. Oh, diceritain. Oh, enggak, Bu. Jangan seru, ditebak. seru lah. Bahaya itu. Jangan dibahas. Oke, Pak ya. Oke, malam ini kita kedatangan narasumber nih. Boleh memperkenalkan diri? Namanya siapa? Ya Wicak aja kali ya. Oh, Wicak aja. Atau ya Wicak aja. Kalau nggak Wicak atau Tebo. Mas Arif ya. Enaknya manggilnya Mas Jangan Arif Wicak, dong, kalau Tebo. Wicak atau Tebo. Atau Wicak Tebo juga boleh. Oke, Mas Wicak ya. Mas Karena Wicak. Wicak itu kan panggilan sekarang lah. Wicak itu panggilan lama, Tebo itu panggilan sekarang. Kalau Arif? Panggilan keluarga sebenarnya. Kan Anda ini kan mantan tetangga saya, jadi deket gitu sama keluarga. Jadi nggak usah dipakai lagi lah. Oke. Kita panggil aja Mas Wicak. Mas Wicak Halo. ini ternyata punya YouTube ya? Ya, Mbak. Ya saya junior lah, juniornya. Itu saya juga ngikut-ngikut rumput. Enggak ada. Ya kan Anda duluan yang buat YouTube ini gitu kan, YouTube channel ini. Terus iya benar, merendam. Oh, di sini ininya apa? Krunya bisa ini ya? Bisa dong, bisa ngobrol. Benar. Ini nggak bisa penonton bayarannya ganti aja nih. Oke, Mas Wicak ini punya pengalaman mistis waktu syuting di Bengkulu. Ya. Iya, jauh ya di Bengkulu ya. Ini kita mistis nih ya, horor nih ya. Mistis nih, harus horor. Karena beberapa episode yang saya lihat di rumput tuh, ya udah mulai ke horor banget gitu. Ya itu yang laris ya. Itu yang laris. Masyarakat Indonesia sukanya yang serem-serem soalnya. Nah, ada satu yang host awal-awal tuh ada cowok, ya itu nggak laku. Kayak viewernya paling dikit. Iya. Kayaknya udah di-kick ya. Iya. Banyak netizennya kalau dia mah. Oh, iya. Oke, Mas Arif boleh gak sedikit aja nih ngebahas gimana sih kisah mistis yang Mas Arif lagi, kebiasaan manggilnya Mas Arif. Nggak apa-apa, lu Mas Arif aja. Oke, Mas Arif. Punya kisah mistis yang waktu di Bengkulu itu boleh diceritain sedikit aja deh. Oh, sinopsis ya? Iya, sinopsis aja, ya. biar penasaran nih. Jadi, ini udah boleh cerita ya? Udah. Jadi awalnya itu kan memang ada agenda syuting di sana, terus kita naik mobil dari Jakarta menuju ke Bengkulu. Nah, karena saat itu syutingnya itu berbau tentang sejarah, gitu kan. Ada salah satu tokoh wanita yang nanti kita sebut tapi sekarang belum. Dan lokasinya itu lokasi asli. Saat itu lokasi asli. Dan beberapa tempat yang bisa dibilang bersejarah saat itu. Karena berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Oke, segitu aja ya, jangan banyak-banyak. Iya, udah segitu aja ya. Oke. Rumput pasti penasaran kan, ya. Jadi lepas kan. Jangan nanti kepanjangan. Oke, buat kalian yang penasaran, langsung aja ya kita bahas nih sampai panjang nih, sampai habis nih, sampai 2 jam lah kayaknya videonya. Enggak dong, jangan dong. Oke, kita mulai alur ceritanya. Mas Arif, gimana nih awal cerita perjalanan syuting di Bengkulu? Ini awal-awal cerita banget ya. Jadi waktu itu kita ada agenda memang syuting. Sebenarnya syuting trailer, bukan syuting film. Jadi trailer itu syuting pra-film. Jadi biasanya kalau
tonton film itu kan ada trailernya itu kan. Nah itu biasanya tuh mereka syuting duluan untuk kebutuhan trailer, jadi untuk kebutuhan promosi. Nah saat itu kita syuting tentang ibu negara pertama kita, Ibu Fatmawati saat itu, syuting trailer film itu. Nah karena beliau itu asli sana, asli Bengkulu, jadi kita ambil latar di Bengkulu gitu. Jadi full itu di Bengkulu gitu. Karena memang latar dari trailernya itu di tahun 45. Jadi ketika jahit bendera itu loh. Ketika penjahitan bendera. Nah, terus kita berangkatlah dari Jakarta itu pakai mobil. Full mobil semua. Nggak ada yang naik pesawat? Cuma artis yang naik pesawat. Nah, karena pertama jadwal pesawat ke sana tuh agak sulit karena Bengkulu itu kan bandaranya tuh dia bukan di pinggir laut ya, emang agak sulit karena terpencil kan Bengkulu itu. Jadi cuma beberapa pesawat. Jadi agenda kita akhirnya serempak kru dan sutradara, terus ada salah satu produser juga, dia ikut nih di mobil itu, jadi satu mobil. Jadi yang naik pesawat itu cuma talent, ada artisnya gitu. Ada naik pesawat, akhirnya kita cek medan. Jadi kita berangkat duluan saat itu. Jadi sebelum artis. Jadi kita berangkat naik kapal dari Bakaheni, dari Merakan Bakaheni, terus sempat ada accident di tengah jalan ketika di Lampung. Jadi tiba-tiba ada pohon entah gedenya gede banget gitu. Gedenya gede banget. Jadi benar-benar nutupin jalan gitu. Dan pas itu ada di depan mobil kita. Jadi akan kita ada iringan mobil, ada sekitar 5 mobil. Jadi ada mobil alat juga. Jadi ada mobil alat, mobil kru gitu. Nah, sekitar 5 mobil gitu. Nah, mobilku itu yang paling depan. Mobilku itu yang paling depan. Nah, pas paling depan, jadi ada pohon yang gedenya nggak umum lah. Maksudnya untuk tumbang gitu nggak umum. Ya, benar-benar itu untuk nyingkirin pohonnya itu kerjasamanya sama warga-warga dan para pengendara lain. Jadi motongnya itu nggak di batang gitu, nggak di batang gedenya, tapi di ranting-rantingnya dulu. Karena rantingnya aja segede pohon gitu, segede pohon dia pada umumnya. Gitu. Terus singkat cerita clear lah saat itu. Ya sempat ada kendala di situ, clear lah. Kita perjalanan dari Lampung terus melipir ke arah pantai arah ke Bengkulu, lupa namanya apa. Belum sampai Bengkulu tapi. Belum. Nah, tapi di situ banyak rumah-rumah adat gitu kan. Banyak rumah-rumah adat. Cuma lupa nama pantainya itu apa. Singkat cerita sampailah di lokasi di hotel. Di hotel terus kita istirahat. Nah, hotelnya itu juga unik sih sebenarnya. Jadi hotelnya itu pas banget di pinggir pantai, di bibir pantai. Jadi pantai sama pantai itu dijarakin sama jalan raya gitu. Jadi jalan raya, nggak jalan raya sih, ya jalan alternatif kayak semacam jalan alternatif gitulah. Jadi halaman hotel terus ada jalan raya terus depannya langsung lepas pantai. Langsung lepas pantai gitu. Nah, hotelnya itu termasuk yang cukup tua ya. Bukan bangunan Belanda, cuma kayak hotelnya cukup tua lah. Kalau dilihat spooky ya? Sebenarnya ada beberapa spot yang spooky gitu. Ada beberapa spot yang spooky. Cuma karena kita udah capek banget kan saat itu udah capek banget. Ya udahlah nggak kepikiran apa-apa kan. Gue nggak kepikiran apa-apa. Ya udah gue tidur. Kita istirahat lah pokoknya. Kita istirahat saat itu. Persiapan untuk namanya Reiki. Namanya Reiki. Reiki itu pra-syuting. Jadi sebelum syuting ada misalkan cek kamera, cek terus di properti dan syuting sebelum syuting lah ibarat. Jadi Reiki. Jadi artis belum datang, talent belum datang. Jadi kita cek ombak lah ibaratnya. Udah besoknya kita Reiki sampai setelah Reiki itu selang berapa malam ya? Sekitar satu malam itu kita real shoot. Setelah Reiki, satu malam itu kita real shoot.
Nah, lokasi pertama itu adalah di rumah aslinya Fatmawati. Oke. Ini lokasi pertamanya. Pertama kali shoot. Langsunglah kita menuju lokasi saat itu. Nah, syuting itu dari pagi sampai malam sih. Jadi kita cuma 1 hari di situ. Karena kita cuma diizinin untuk 1 hari shoot itu. Karena memang izinnya kan agak susah karena itu juga jadi tempat wisata kan. Dan bangunannya, sebenarnya bangunannya itu bangunan tua, cuma dia udah di pinggir jalan. Jadi bangunan itu masih mempertahankan bangunan asli, cuma di depannya itu sudah jalan raya gitu. Jadi lalu lalang mobil, motor dan lain-lain. Nah, sampailah kita di lokasi dan saat itu posisi gue tuh art director. Nah, jadi mengatur semua kebutuhan yang ada di frame. Jadi di propertinya, terus backgroundnya, pokoknya semuanya. Nah, karena bangunannya, karena sudut pandangnya itu penuh, jadi penuh kan di dalam, jadi kayak museum gitu loh. Jadi kayak museum, di sini ada foto dan lain-lain. Nah, masalahnya kan kalau di frame itu harus disingkirkan, disingkirin tuh. Jadi ada yang lemari kaca yang agak gede banget, di situ isi bajunya, mungkin bajunya beliau, Ibu Fatmawati, terus disingkirin kan, agak digeser, terus frame intinya biar nggak bocor lah gitu. Karena ya zaman itu kan belum ada foto atau lukisan atau frame yang modern gitulah. Iya. Nah, terus setelah kita singkirin, sampailah kita sekitar waktu sore. Nah, sore sampai maghrib. Sampai maghrib. Nah, ada salah satu kru sound saat itu, ingat banget. Dia tuh, nah itu teman namanya inisial, disamarin aja ya? Disamarin aja. Iya. Namanya Budi ya? Budi. Okay. Namanya Budi gitu. Ya gampang. Karena dia ada cerita lagi nantinya, jadi biar gampang. Si Budi ini, dia tuh tidur di situ, di salah satu ruangan. Nah, ruangannya itu tempat mesin jahit aslinya untuk ngejahit bendera. Di kamarnya berarti itu ya? Bukan di kamarnya, tapi ruangan isinya itu mesin jahit dan mesin jahit asli. Mesin jahit asli yang dipakai untuk entah asli atau replika ya. Cuma kalau gue rasa sih asli gitu. Asli untuk ngejahit bendera kita gitu saat itu. Nah, dia tertidur lah saat itu. Maksudnya dia ketiduran pas maghrib itu. Nah, gua itu lagi set properti karena semua itu kan di blok ya. Jadi biar namanya set film lah ya. Namanya set film itu pasti di blok clear lah. Clear, kalau bahasa kita clear, di clear. Oke. Nah, sempat nggak sadar tuh karena dia sempat dicari orang itu gitu. Ini orang kemana nih? Gitu. Ini orang kemana nih? Nggak ada. Budi kemana Budi? Lah nggak tahu. Nah, gua nyari ke kamar itu. Tapi nggak kelihatan. Nggak ada. Gua nyari ke kamar itu, nggak ada. Nyari kamar itu maksudnya karena sebelumnya kan ngelihat dia tidur di situ kan. Dia tidur di situ. Ya udahlah. Lagi break kan, saat itu lagi break, dia tidur di situ, ya udah. Ada di situ. Nah, gue ngecek lah, manggil kan, karena Son udah mau tag loh, udah mau tag. Nah, si orang ini nggak ada. Nah, terus akhirnya kita mulai dengan tanpa dia. Jadi asistennya. Asisten Son yang gitu. Ya udahlah mulai dulu, asisten Son, udah. Karena kita ngejar waktu, benar-benar ngejar waktu. Orang kita di situ tuh syuting sampai jam 1 atau jam 2 pagi. Kelar tag itu, bukan kelar tag syuting ya, kelar tag saat itu, tiba-tiba dia keluar dari kamar. Nah, tiba-tiba dia keluar dari kamar kan. Jadi baru bangun dia, ya udah baru bangun aja. Lalu dari mana? Itu tidur gue di situ. Set gue dicariin sama orang. Gue tadi nyari ke situ lu nggak ada. Ada gue di situ kok di pojok. Ya gue ngelihat sih emang nggak ada ya. Memang nggak ada orang gitu. Ya udahlah clear. Cuma yang buat unik adalah dia cerita, gue dibangunin
Oke. Jadi ekspresi dia kayak bingung. Jadi pas keluar itu, gue dibangunin, kata dia gitu. Pas keluar, gue bangunin siapa? Ada cewek, ada cewek, cuma gue nggak tahu itu siapa. Karena di situ ada wardrobe juga. Wardrobe itu kan cewek. Wardrobe dan make up itu kan cewek-cewek gitu kan. Gue pikir tuh wardrobe sama make up, terus gue balik. Nah, dia nanya ke wardrobe, nggak ada yang bangunin, udah lah, clear. Singkat cerita, jadi nah bangunannya itu kan bener-bener bangunan rumah Bengkulu ya. Jadi di atas panggung, di bawahnya tuh kayu-kayu. Nah di bawahnya tuh kayak ya tanah gitulah, tanah terus pancang-pancang panggung lah, panggung. Gue termasuk yang harus meng-clear bagian bawah juga gitu kan. Nah saat syuting otomatis semua lampu kan mati. Jadi cuma lampu shoot, cuma lampu syuting aja yang nyala, lampu rumah tuh mati semua. Nah, oke, udah. Gue sempet mau jadi agak susah ngegambarinnya. Dia posisinya tuh ada di belakang, tapi bukan di belakang. Jadi belakang rumah, tapi dia ada halaman lagi ke belakangnya. Jadi ada halaman kecil lagi ke belakangnya. Nah, pas mau ke belakang saat itu, mau set gitu kan, ada yang penjaga ininya kan, penjaga museumnya kan. Nah, penjaga museum itu dia turun-temurun, jadi anaknya. Dibilangin, Mas, nggak usah ke belakang. Nah, ini saya mau set ke belakang, nanti aja. Aku nggak ngerti. Setelah itu memang nggak ada penjelasan, tapi nggak ngerti, dia cuma gitu aja. Oh ya udah, oke, fine, kelar. Singkat cerita, kita selesai syuting di rumah itu. Yang otomatis paling belakang adalah art dong. Paling belakang ending, pokoknya kalau syuting apapun tuh yang paling selesai belakangan itu art. Itu selesai kira-kira jam berapa? Malam? Jam 1 atau jam 2-an. Jam 1 atau jam 2-an. Pokoknya udah clear semua adegan. Emang ada beberapa kejadian yang sebenarnya cocokologi sih, kayak ini kamera. Karena inget banget saat itu si kameramen ini ketawa. Jadi bukan ketawanya gini, dia lagi shoot kan di belakang kamera gitu ya. Berapa kali gagal. Karena kan gue nggak tahu ya, ini masalahnya apa. Nah terus sampai yang terakhir kali si kamera ini ketawa, aduh. Gitu. Udah dong mau ini gitu kan, mau shoot, kelar. Akhirnya gue nanya, kenapa bos? Itu sama sutradara nih. Jadi kan sutradara itu di belakang monitor gitu. Nah, gue nyamperin, ada apaan sih? Nah, enggak ini. Jadi kamera itu kalau menurut si kameramen itu ngeblur terus. Sekelas kameramen dong, DOP bukan kameramen ya, DOP, Director of Photography. Dan itu berapa kali take ngulang yang sama itu ngeblur. Jadi set sampai si DOP-nya ini ketawa, mungkin dia udah feeling kali ya. Sampai dia udah feeling gitu. Jadi ngeblur. Jadi pas mau, jadi ada nge-track. Jadi kameranya tuh maju. Nah, kan di namanya ada follow focus. Jadi buat ngatur fokus gitu. Itu kan udah ada tandanya. Ada tandanya kayak semacam tanda gitulah. Nah, itu udah ditandain. Nah, setiap di situ dia udah nanda, itu ngeblur. Jadi dia harus berganti-ganti terus sampai akhirnya dia ketawa gitu. Jadi kalau ibaratnya posisi di awalnya di jam 12 nih contoh lah. Posisi markingnya itu ada kayak solatip kecil bentuk segitiga gitu. Markingnya itu di jam 12. Oke, nih pas sudah ngedekat, oke, dites kan, jam 12, oke. Pas maju berubah, ngeblur. Dan itu berubah jadi jam 3. Iya, jadi ininya tuh dari arah jam 12 tuh jadi ketiga gitu, dan itu berapa kali pindah gitu. Nah, udahlah pokoknya ada beberapa kejadian kecil yang semacam kayak gitu. Sampai akhirnya ada salah satu kru yang gue bawa selesai, kita paling belakang, oke, clear, kamera semua dulu, kamera, lighting semua beresin dulu, baru kita art belakangan. Di saat kita nunggu, gua nunggu di kamarnya Fatmawati. Pas. Jadi ada kamar, bentuk kamarnya itu unik. Jadi
Ya mungkin yang kalau udah ke museum sana udah tahu kali ya. Aku mah taunya mah pas filmnya aja. Tahu maksudnya. Iya, Jadi kan ada filmnya. kalau kita masuk ke pintu ke kamarnya nih, depan pintu, di depan itu ada jendela kayu yang dibuka keluar gitu. Nah, berarti posisinya ada di sebelah kanan itu ranjangnya, ranjang panjang gitu, dan ada kelambu, Persis sama filmnya sih. Iya. Iya. Udah tiduran. Jadi, nah sambil nunggu mereka clear, jadi biar nggak berubah-berubah kan, maksudnya biar clearnya ya udahlah satu-satu, mereka dulu kelarin baru kita. Gue nunggu sama salah satu timku itu. Jadi kita ada bertigaan, berempat. Nah, aku berdua sama salah satu timku di situ. Dia lagi tiduran di kasur rebahan karena memang ruangan itu sebelumnya dipakai untuk make up. Tapi kan itu sebenarnya museum ya? Museum. Boleh ditidurin kasurnya? Itu aja udah dipakai buat make up gitu. Ya aku nggak tahu sih, cuma nggak ada pembatas atau nggak ada tulisan nggak boleh ditidurin sih. Cuma sambil nunggu ya udah tiduran di kasur dia. Konyolnya gue nyusul. Ikutan ya? Samping. Terus di samping, jadi aku sebelah kanan, dia di sebelah kiri. Dia bilang gini, kok dengan ada polosnya. Oh dulu Soekarno Fatmawati main di sini bang, gitu kan gitu ya. Sempet dia kepikiran kayak gitu, bilang gitu ya. Kita ketawa-ketawa aja kan, tawa-tawa kecil udah, ketawa kecil. Ya udahlah bangun, gue keluar, dia masih di situ. Gue keluar, nah, enggak dia ikut keluar dulu, Akhirnya kita Artu clear lah semua, Kita balik ke kamar itu untuk memastikan semua bersih. Jadi kondisi semua awal bersih dan lain-lain, nggak ada cacat. Lemari itu ditatain ke posisi awal, terus spray pun kita bersihin gitu. Nah itu dia, spray itu gue yang bersihin berdua sama si satu orang lagi ya, ada anak tim gue ini kan. Bukan yang tiduran tadi ya? Bukan, beda, itu anak son, ini anak art gitu. Sama satu tim gue ini, namanya anak kampus juga sih sebenarnya. Andre lah kita sebut. Andre, anak kampus juga sih, jangan lah. Ada anak kampus juga. Terus bilang, Andre ini beresin kamar, beresin kasur. Sepertinya kita yang bersihin lah, maksudnya kita yang ngerapiin karena di situ bekas buat make up kan, sampah-sampah udah clear. Gua keluar sebentar ngambil ada beberapa alat itu, masuk lagi ke kamar itu. Nah, lagi mau nyapu kasurnya. Kasur. Kayak mau nyapu kasur gitu, mau gituin nih. Ada 3 melati kering. Jadi melatinya itu kering. Nah, niatnya itu bunga kering itu, kupikir sampah kan. Mau gue buang. Udah sempat diraup kok. Mau diraup, terus mau dibuang ke luar jendela. Si orang ini satu yang timku ini bilang, "Bang, jangan bang." Nggak tahu deh kenapa dia ngomong gitu. Dia juga nggak tahu gitu. Jangan bang. Nah, nalar tuh langsung mikir, oh iya, nggak tahu. Maksudnya nggak berpikir itu apa. Ya udah deh, itu emang udah ada di tempatnya. Ya udahlah, taruh situ aja, balikin lagi ke situ. Tapi awalnya nggak ada kan? Nggak ada kan? Dan sorry bilang, itu melati itu kalau jadi di atas tuh ada pohon bunga juga. Cuma kalaupun bunga jatuh tuh nggak kering. Ini kering. Iya. Bunga kering, kalau misalkan dikeres itu keres gitu loh. Tapi nggak mungkin juga bisa masuk ke dalam kamar walaupun kena angin. Enggak, dan itu tertata rapi. Iya. Dan itu nggak yang kayak diumbar gitu. Enggak, tuh tertata rapi gitu di sudutnya. Ya udah, terus jangan bang. Oh ya udahlah. Dibiarin, udah kita keluar. Ini time skip dulu ya. Time skip dulu setelah yang si melati itu. Maksudnya bahas si melati itu. Nah, si melati itu cerita ke beberapa orang gitu. Itu gue selalu dimarahin, selalu diomelin, gue selalu digas lah.
Oke. Selalu digas. Karena ya orang yang gue ceritain itu selalu bilang, apalagi orang-orang yang punya sixth sense atau kemampuan semacam itu gitu. Mereka selalu bilang, kenapa nggak lo ambil gitu? Oke. Buat apa? Bunga kering buat apa? Bukan edelweiss, bukan Iya, benar, bukan apa? benar, Buat benar. apa? Akhirnya diceritain bahwa bunga kering itu ya itu lo dikasih gitu. Oke. Jadi orang tuh pada berebutan ke situ buat nyari bunga, buat nyari itu benda itu. Entah itu bendanya apapun ya yang ada di situ. Berebutan untuk nyari itu. Lu kenapa nggak diambil? Ya gue nggak tahu. Terus katanya, ya memang orang-orang kaya lu sih yang memang dikasih gitu. Jadi orang-orang yang nggak pengen dan nggak mau tahu, yang malah biasanya dikasih lihat atau dikasih gitu. Kalau mungkin gue feeling gue ambil, ya udah mungkin itu jadi punya gue gitu kata si orang-orang ini. Oh ya udahlah, gue ngambil pusing. Intinya di situ tiba-tiba ada tiga buah loh, bukan yang rontokan, bukan apa, yang 3 buah. Masih begitu kan? 3 buah melati kering, 3 bunga melati kering. Udah lah, dari situ besoknya kita pindah lokasi. Oke. Dari rumah Fatmawati kita pindah lokasi ke Benteng Marlborough. Itu di Bengkulu. Jadi itu benteng tua ya, benteng Belanda gitu kan. Ya, nah di bawahnya itu dia ada jeruji-jeruji itu untuk penjara gitu kan. Dialihin untuk penjara. Nah, terus kita syuting tuh malam di situ. Jadi nggak ada syuting siang, syuting itu malam karena untuk mengakali cahaya. Karena beberapa bangunan di situ kan udah modern ya. Jadi kita syuting malam untuk ngakalin itu gitu. Sekali lagi ya, ini bukan film, ini trailer. Karena trailer ya mungkin budget atau kebutuhannya itu belum segila film gitu. Karena untuk promosi, marketing dan lain-lain. Kita syuting malam. Cuma ini kejadian lagi si Budi tadi nih. Oke, Budi nih ya. Budi hilang lagi. Padahal ada di bawah situ. Budi hilang lagi enggak. Jadi kita pasang ini. Jadi kayak mungkin mau buat efek backlight. Jadi naruh kain besar itu dari atas benteng. Jadi kayak lorong gitu kan. Jadi kayak lorong. Jadi bukan lorong ya, apa sih ya? Ya cowok dia gede gitu kan. Jadi kita nutupin itu pakai kain gede. Jadi nanti di belakangnya ada lampu. Itu dijatuhin dari atas. Nah, si Budi ini dia naik bantuin. Karena dia job desk-nya belum jalan kan, masih sound. Dia bantuin kita, bantuin lighting. Jadi kan bertiga lah, si Budi itu, gua, Art kan pastinya, terus sama anak lighting karena dia kan yang punya kebutuhan cahayanya gitu. Dilempar, digelar tuh kainnya, udah. Gua berdua sama anak lighting turun karena kan tuh di atas. Jadi bentengnya tuh bener-bener yang kayak benteng di film-film yang enggak pokoknya gitu lah. Nah, kita turun lah. Bentengnya itu pokoknya bagian atasnya itu dia lurus kosong. Kayak lorong ya? Enggak lorong. Jadi kita kayak rooftop gitu loh. Karena kan di atas perbatasan benteng buat nutupin lubang itu kan. Jadi kayak jalanan memanjang gitulah. Nah udah, akhirnya kita berdua turun. Si Budi ini itu masih di situ. Masih di atas. Masih di atas. Ayo turun bang. Saat itu masih mau maghrib, ingat banget. Lagi-lagi mau maghrib. Ayo turun bang. Iya duluan aja. Ntar lu lagi istirahat dulu gua, dia bilang. Ya udah duluan ya, kita duluan. Ya udah, kita duluan turun. Jalan turunnya itu memang agak gimana. Jadi turunan terus kita ngelewatin yang penjara-penjara itu. Itu si Budi sendirian di atas. Si Budi sendirian. Karena saat itu masih agak terang ya. Masih agak terang karena kan masih set gitu kan. Kan masih agak terang. Jadi dia masih mungkin masih berani lah. Udah. Saatnya tag, lagi-lagi dia hilang. Lagi-lagi dia hilang. Cuma kita berdua tahu dia ada di atas. Kita sempat teriak, But, turun But, tapi nggak ada suara. Masalahnya nggak ada yang berani ke atas. Karena gelap banget.
karena gelap banget. Jadi mau ke atas itu ngelewatin penjara itu, nggak ada yang berani ke atas. Iya. Dan gue pun nggak mau pura-pura nggak tahu aja, nggak tahu tadi gue terakhir di atas sudah terus gue tinggal kabur dan nggak ada yang ke atas. Udah, lagi-lagi asistennya. Oke. Udah. Nah terus tahu-tahu pokoknya singkat cerita dia turun tuh, tahu kucuk dari atas. Tapi kita nggak ngecek ya, mungkin dia apa emang di atas atau enggak, pokoknya dia turun ya kucuk dengan muka sayunya. Terus ketiduran kata dia gitu. Di atas ketiduran gua. Ya udah langsung kan kita masih belum selesai kan. Akhirnya lanjut syuting. Nanti gue ceritain dia ketiduran kenapa dan ngalamin apa. Karena dia cerita itu setelah di mobil. Enggak, di kamar, sorry. Udah, pokoknya singkat cerita kita ngelarin syuting di Benteng Marlborough itu. Pulanglah kita. Pulang ke hotel. Nah, si sutradara itu dia nginep di hotel lain. Oh, beda. Bareng editor. Karena butuh wifi dan lain, karena kayaknya saat itu hotel kita tuh nggak ada wifi. Karena untuk kebutuhan wifi dan lain-lain sama si editor nih. Jadi dia langsung proses editing offline saat itu. Jadi di hotel lain. Gue pulang lah sama si Budi. Pulang bareng sama Budi. Udah. Nah, sampai di lokasi. Jadi kita udah mencat, pokoknya pulangnya udah masing-masing lah. Pokoknya udah pulang masing-masing, udah prepare. Gue sama si Budi udah. Nah, gue nyampe di hotel. Si Budi ini kan sekamar sama si sutradara. Sebelumnya kan pas baru sampai kan sama si sutradara. Dia baru pindah hotel itu pas hari itu. Budi nyampe, kunci nggak bawa. Kunci nggak bawa. Gue beda kamar. Jadi kita berdua itu ngelongok karena ada satu orang yang dia standby. Di Line Pro dia tuh yang ngurusin produksi lah. Ngurusin produksi. Dia tuh standby di hotel kayak gitu. Pokoknya nyiapin kebutuhan produksi lah. Nah, kita ngelongok lah di sini. Jadi jendela itu kebuka, ini kayak jendela kayak gini nih di belakang. Kita ngelongok. Jadi depan tuh langsung kasur. Mau ngecek. Iya. Kita mau ngecek gitu. Maksudnya ada orang apa enggak? Karena kan nyala jendela juga kebuka sedikit. Enggak kebuka semua, tapi kebuka sedikit. Kita berdua ngelongok. Maksudnya ngelongok bareng, jadi ngelongok pokoknya nempelin kaca. Lah itu si bos tidur, kita mau sutradara. Si bos tidur, jadi kita ngelihat si sutradara itu tidur tapi madep ke sana ngebelakangin jendela. Oke. Jadi tadi bilangnya ke hotel sono, itu udah sampai duluan tidur gitu. Sampai diketok-ketokan bos, nggak nyaut kan, nggak bangun. Ya udahlah, akhirnya udah kamar gua dulu bang. Capek kali dia. Kamar gua, kita istirahat ambil ngobrol-ngobrol, belum cerita soal itu. Tiba-tiba si sutradara datang. Bukan dari arah kamar ya? Dari luar, sama mobil. Iya, maka kaget aku kaget. Tiba-tiba mobil datang, sutradara keluar. Oke. Lalu kita berdua, jadi posisinya tuh gua sama si Budi itu nunjuk si sutradara bareng-bareng, lalu nge-pause, nge-freeze gitu loh. Lalu gitu tuh, jadi emang bener-bener beku gitu loh. Jadi kita tatapan penuh makna gitu loh. Iya gitu doang, jadi ngangguk doang. Lu sampai patah-patah gitu. Sampai kita tuh mau ngomong, lu bukannya udah tidur gitu kan. Cuma patah-patah gitu kan. Lalu gue dari hotel sono nih gue baru sampai. Udahlah. Nah, masuk kita ngecek bareng dan bener-bener nggak ada sama sekali. Padahal itu di jendela dari luar kita lihat jelas berdua loh, bukan sendiri. Bajunya sama, celananya sama, yang dipakai saat itu, perawakannya sama dari belakang karena kan dia agak ambon ya, jadi rambutnya agak-agak keriting dari belakang itu kan. Itu percis plek kita lihat, tapi dia madep sana ngebelakangin jendela. Ngebelakangin jendela. Ya udahlah. Udahlah clear. Nah, si sutradara kan juga penakut juga ya. Jadi dia nggak mau ngebahas. Nggak berani ngebahas itu. Dong jangan bahas di sini gitu. Ini gue mau tidur di sini dulu. Akhirnya dia balik ke hotel beda kan.
Ya udahlah, kita dalam diam aja gitu. Nggak lama. Oh, ada lagi cerita sebelumnya. Jadi pas kita sampai itu anak lighting itu udah sampai duluan. Oke. Jadi sebelum kita ngecek ke kamarnya si Budi dan si sutradara ini, kita ketemu dulu sama si lighting. Jadi, nah saat itu udah sampai, terus gue diginiin, tahu-tahu dia nyamperin gue kan, lu ngagetin aja lu. Hah? Apaan sih gue kata? Iya lu tadi ada di situ. Hah? Gue baru sampai. Udahlah, kita itu karena capek kan, gue sama si Budi ini udah jalan aja. Ntar lu aku mau cek kamar lu udah. Nah setelah kejadian akhirnya sutradaranya balik ke hotel, ngobrol lah sama si anak lighting. Nah si anak lighting panggilannya Pak Haji lah, Pak Haji lah. Pak Haji ya. Nah karena udah tua. Pak Haji, oke. Nah kita ngobrol sama Pak Haji, gue ngobrol sama Pak Haji. Si Budi udah tidur, udah di kamarnya lah, bukan tidur, udah di kamarnya. Gue ngobrol sama Pak Haji. Lu tadi ngapain nyamperin gua? Gitu. Tadi lu ngagetin gua. Ngagetin apaan sih? Orang gua juga baru dateng, gua kata. Jadi dia itu sebenarnya tahu, tapi bodo amat lah gitu ya? Enggak juga sih. Jadi kayak bercandain ke gua gitu, bercanda ke gua. Apaan sih? Gua bilang. Iya, tadi gua masuk kamar. Gua buka pintu. Gue jadi kamar nih kayak kamar ya, buka pintu. Terus gue masuk aja kan. Masuk ke dalam, pintu belum ketutup. Gue kamar mandi, terus gue keluar kamar mandi. Pintu kan masih serong tuh. Jadi kebuka tapi nyerong. Nah, lu berdiri di sudut pintu, jadi kayak di balik pintu gitu. Jadi gue, iya. Jadi, wajahnya kelihatan lu bang? Gua, cuma dia bilang diem aja gitu. Berdiri. Mukanya elu, jelas banget elu, cuma dia bilang itu ada cumanya, cuma emang dia cuma perawakannya pocong. Iya, jadi pocong tapi mukanya gua gitu. Nah dia ngedorong sambil pintu, ganggu aja lu gitu. Nah pas gua sampai dia bercanda ke gua, lu ngagetin gua aja lu gitu. Dia sebenarnya mungkin kayak yang bisa tapi nggak sensitif gitu loh. Jadi cuma nggak takut aja. Tapi kalau ditongolin begitu, masa iya nggak takut ya? Walaupun mukanya. Karena kita udah capek, jujur aja. Orang yang sama si Budi aja kita bener-bener udah capek. Saat itu nih, mungkin kalau tiba-tiba ada pocong nongol di depan kita saat itu ya, itu udah nggak mikir apa-apa. Karena bener-bener capek. Kalau yang apa Budi kan nggak kelihatan mukanya, gitu kan, pada belakang lagi tidur. Ini mukanya gua. Iya, cuma kan perawakannya kan pakai pocong gitu kan? Dia pikir awalnya gua iseng. Jadi gua iseng, gua pakai pocong-pocongan, ngerti gak sih? Iya, istilahnya lu ngerjain dia gitu kan? Iya. Jadi dipikirnya gue iseng, gue pakai pocong-pocongan gitu. Coba gue diem aja di belakang pintu. Gitu. Apaan sih, gue juga baru datang, gue bilang gitu. Iya, gue tahu sih, cuma tapi pas awal dia ngelihat itu dia nggak bisa bedain. Karena mukanya plek gua. Apa sih namanya kalau double ginger? Nah, itu dia. Nah, kalau di Jawa namanya mendo-mendo. Nah, itu ternyata ada penjelasannya. Lagi-lagi kejadian di hotel itu. Jadi ada satu kejadian unik yang mengganggu. Sangat mengganggu nih. Mengganggunya tuh gedor-gedor pintu gitu loh. Oke. Nah, jadi ada beberapa kamar yang kena, termasuk kamar gue juga, digedor pintunya. Jadi dari luar. Nah, jadi dia tuh ada dua sudut pintu. Pintu dari luar halaman, dari luar jalan raya, terus ke halaman, di situ ada pintu utama. Nah, di belakang ada pintu lagi. Nah, pintu itu lorong gitu loh. Lorong kayak hotel, tapi hadap-hadapan pintunya gitu. Cuma lorongnya sempit. Lorongnya nggak terlalu besar, lorong panjang pintu gitu ya? Dua pintu, jadi pintu depan dan pintu belakang. Pintu belakangnya itu kayak pintu hotel, yang kalau kita keluar dari situ, itu depannya tuh ada pintu-pintu lagi gitu. Jadi kayak sebelah pintu itu digedor tuh, dur. Nah, ada suara lari, ada suara orang lari gitu kan, buru-buru sampai pokoknya ada beberapa kamar. Kamar lu digedor nggak?
di kamarnya si Budi, tapi yang tadi gue bilang orang produksi. Anggap aja namanya Bambang. Nah, Bang, siapa sih Bang? Itu iseng banget. Enggak, udah dari tadi itu. Jadi si Bambang itu udah tidur di situ duluan kan. Karena kita syuting dia standby di situ. Kita syuting dia standby. Nah, selama dia di situ itu digituin gitu. Digangguin. Digedor-gedor, bolak-balik sampai akhirnya dibuka sama dia, disamperin. Maksudnya dia ditungguin. Gitu. Oke. Jadi ditungguin, dodor-dodor ada suara lari, langsung dia buka, nggak ada orang, nggak ada siapa gitu. Pokoknya itu beberapa kamar tuh kejadiannya sama gitu. Dan termasuk yang tadi double changer gitu, mirip-miripin. Dan ada beberapa case yang gue nggak tahu detail ceritanya, cuma karena nggak berhubungan sama gue langsung ya. Cuma itu ada gitu. Jadi ada beberapa, kok lu ngerasain hal yang sama sih kayak gitu. Dan ada beberapa kamar yang kayak gitu. Dan cuma bedanya mereka nggak se ekstrim gue yang tiba-tiba kita lihat ada di kamar terus dia datang terus ada pocong bentuk muka gua gitu. Nggak se ekstrim itu, cuma ngelihat kayaknya lu ke belakang gitu deh. Nah, udahlah, sempet gue konfirmasi ke penjaga hotel, jadi yang resepsionis. Mas, mau nanya deh, ini kita udah hari-hari mau pulang gitu. Udah hari-hari mau pulang. Mau nanya, apaan Mas? Di hotel ini ada apa sih? Gitu. Ada apa Mas? Enggak ada apa-apa. Oh, kalau yang mirip-miripin ada nggak gitu ya? Enggak, gue cuma bilang gitu doang. Kalau yang mirip-miripin, uniknya dia bilang gini, oh udah ketemu ya Mas? Gue kan dia bilang, oh udah ketemu ya Mas? Jadi anjir gue merinding gitu. Jadi dia bilang kalau sosok itu tuh ada gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya mendo-mendo, mungkin double changer gitu. Jadi dialah yang entah dia satu makhluk atau beberapa makhluk di hotel itu tuh kebiasaan mereka atau keisengan mereka, kejayaan mereka atau gimana tuh itu begitu. Jadi mirip-miripin. Dan itu langsung di claimers langsung sama hotel itu, udah ketemu ya Mas gitu. Jadi dia sempat cerita juga ada temannya, jadi di belakang itu ada satu gelap gitu kan, jadi kayak satu halaman luas gelap, di ujungnya itu ada pohon. Nah, dia ngelihat temennya di CCTV lagi jalan ke pohon itu. Jadi dia lihat CCTV, lu ngapain? Nah, masalahnya jadi dia jalan aja dia ngeliatin dari CCTV kan. Jadi ngeliat temannya jalan kan dari CCTV. Nah, dia keluar, dipanggil, "Woi, ngapain lu?" "Ada, masih ada." Masih ada, tapi cuma katanya cuma nengok doang gitu. Si resepsionis ini kan dia cuma nengok doang, terus jalan lagi. Udah. Terus akhirnya ada kebutuhan apa tuh kayaknya si resepsionis yang ini, terus dia keluar. Nah, temennya baru ujuk-ujuk baru datang. Naik motor. Iya, baru datang, baru nyampe. Emang double changer emang katanya iseng. Dan ini masalahnya bukan pengalaman di satu orang, bener-bener hampir semua ya. Iya, kru yang di situ ya, termasuk gua sendiri nyerupain gua gitu, yang nyerupain gua. Masalahnya kenapa harus tampilan Pocica, iya kan, harus gitu. Pocica, kenapa harus gitu, iya kan. Ya kan, gue diceritain kayak gitu, gue jadi ini ya, maksudnya scare. Jangan pertanda dong, gitu dong. Iya, jangan sampai pertanda dong. Nah, setelah itu si Budi masih ingat si Budi kan? Masih ingat si Budi kan? Ya, Budi hilang mulu. Kita pulang lah akhirnya. Kita pulang. Pokoknya udah ada beberapa take juga, ada take di pantai juga dan lain. Kita pulang sama si Budi. Gua satu mobil sama si Budi nih. Disitulah dia cerita. Jadi pokoknya selama dia syuting tuh dia mukanya tuh
senep gitu loh, kayak Hmm. pokoknya ya diem aja, Bang. Ngobrol juga nggak kayak dia lah gitu. Nah, supaya si Budi cerita, jadi dia tidur di Yang museum itu pertama enggak ya itu kan kalau di museum dia langsung cerita saat itu. yang di benteng nih. Nah, dia cerita yang di benteng. Gue ketiduran di atas. Gitu. Sebenarnya bukan ketiduran ya. Gue kayak ditidurin, dibuat tidur, Dibuat tidur ya. dibuat tidur. Kali tidur. Gue merem, udah kan, gue merem. Terus tiba-tiba, ini cerita versi dia ya, yang sampai kita cari-cari tuh dia nggak ada, tiba-tiba turun. Tiba-tiba sekeliling gue rame, tapi dia masih tutup mata. Tapi ngerasa rame. Sekeliling gue tuh rame, dia bilang, kayak orang lalu lalang gitu, rame. Terus gue masih merem saat itu, dia cerita gitu. Nah, pas gue melekin mata, jadi dia, tapi bukan melek sadar gitu, enggak, karena lemas, jadi melek lemas. Nah, gue ngeliat siluet banyak orang, tapi nggak malam. Dia bilangnya sore gitu, sore, jadi masih cahaya lah gitu. Dia ngerasain dia sore gitu, kayak sore gitu. Gue ngeliat kayak siluet banyak orang silueran kayak gitu, ada gitu. Gue senderan aja saat itu. Jadi dia posisinya itu bukan tiduran yang lepas gitu. Lentang gitu bukan ya? Nah, jadi dia kayak tidurannya tuh kayak senderan Duduk gitu. Aja, gitu. Kayak senderan gitu. Iya, kayak nyender gitulah berarti. Tapi nggak duduk. Jadi kayak jadi dia kan ada undukan tangga gitu. Ya? Jadi dia 40, ya bukan 45 derajat sih. Jadi enggak inilah, enggak 180. Cuman beginilah ya. Iya. Gue ngelihat sekeliling gue itu rame tuh. Jadi ada siluet orang mondar-mandir, tapi tuh kayak dipercepat gitu loh. Jadi kayak cepet. Ya? Kayak dipercepat gitu. Terus beberapa pelan, terus tercepat lagi, beberapa normal, terus tercepat lagi. Nah, masalahnya adalah itu dia ngerasa dia ada di lokasi yang sama, dia di tempat yang sama. Masalahnya itu yang kayak sliwer, tapi suasananya itu berbeda gitu. Oh, berarti dalam satu gerakan gitu beda gitu ya? Enggak, jadi dia melek, dia bukan ngerasa mimpi. Nyata. Iya. Nyata dia nyipitin mata, melek sambil lemes. Itu dia ngelihat tuh kayak suasananya beda. Jadi kayak ada sorry gue bilang, ada prajurit Belanda, ada itu. Dia jadi kayak dibawa ke masa lalunya, tapi di lokasi itu gitu. Dia ngelihat sekelilingnya, bangunannya. Jadi dia sempat ngelihat sekeliling meskipun pitching. Cuma orang-orangnya kelihatannya siluet. Tapi siluetnya bukan siluet orang sekarang gitu loh. Yang gitu. Zaman dulu lah. Iya gitu. Tapi dia sempat ngelihat agak sekeliling bangunan itu, dan bangunan itu bangunan yang kita lagi tempat shoot itu. Jadi kalau ya mungkin lebaynya, bahasa lebaynya, dia kayak semacam dibawa ke masa lalu, atau memori bangunan itu kayak nunjukin ke dia. Karena kan percaya atau enggak ya, jadi setiap benda itu kan dia nyimpen memori ya. Jadi nyimpen, apalagi bangunan yang bersejarah gitu kan, dia pasti menyimpan memori. Nah, dia kayak ditampilin memori dari bangunan itu. Gitu. Dia flashback. Iya, kalau di film mungkin kayak flashback, bukan flashback. Kalau flashback kan dianya tuh. Jadi kayak time ya itulah. Kayak kembali ke masa lalu. Jadi ya kalau gue sih nganggapnya ada mungkin sense-nya ya, sense-nya itu memori bangunan itu dia ditampilkan sesuatu dari memori bangunan itu gitu, di masa lalunya kayak gitu. Terus selama perjalanan ke Bengkulu ya, terus akhirnya kita pulang ya, sudah tidak ada ya gangguan gitu. Sempat ada beberapa sih. Karena kita pulang tuh malam. Dan lewat hutan yang rapet banget,
meskipun bukan gua yang lihat gitu, karena saya terfokus sama mual ya, jaluran sana mual ya, Gini-gini ya jalannya ya. muntah. Si temen yang Anda kenal itu juga dia bawa mobil enak gitu, saya di belakang udah wah. Ntar lu berhenti dulu, muntah dulu gua, wah. Muntah. Mabuk perjalanan. Makanya minum. Ada tuh obatnya. Dari sebut. Nah, ada beberapa temen yang sempat ngelihat beberapa ya penampak ya wajar lah ya di hutan gitu, penampakan ya entah ada yang bilang cewek, ada yang bilang apa kayak gitu. Dan tapi sampai kita di kapal lagi sih sudah selamat dan tidak ada lagi hal-hal yang lain. Ya kayak yang narasumber kita kemarin tuh. Diikutin ya. Perjalanan ya, sampai diikutin ke rumah. Sampai diikutin ke rumah. Kamar lagi. Ke kamar lagi kan udah diri segede gaban bentuknya. Astaga. Ada yang gitu. Ya ada sih sebenarnya cerita yang begitu. Cuma ntar aja. Biar banyak episodenya ya. Iya, Aduh, pintar sekali, aneh sekali. Gua cuma dapat 1 episode. Lu dapat banyak episode. Mantap. Coba dulu rumput gitu. Gue diakal-akalin sama rumput. Pokoknya tapi rumput bagus sih. Gue ngikutin terus kok rumput dari awal. Gitu. Jadi ya karena gue bukan support temen ya, karena memang apa ya? Enggak, karena gue emang sebel aja sama host yang cowok yang awal-awal tuh. Oke, bener. Kamu udah jarang kelihatan kok di sekarang. Nggak usah kelihatan. Oke. Nggak usah kelihatan. Jangan tuh. Nggak usah kelihatan Kan lagi. nggak ada kerjanya dia. Iya. Iya. Gitu. Oke. Jadi begitulah perjalanan saya di Bengkulu. Aduh. Sedikit ya. Ya nggak terlalu serem ya. Serem banget ya. Dari tadi ini merinding, mohon maaf ya, nggak berhenti nih saya nih, astaga. Gitu. Tapi kalau misalkan udah sampai ditongolin pocong kayak gitu mah, ampun gue mengibrit. Yang paling serem itu maksudnya double danger itu loh. Iya. Ya yang double danger. Kalau double ya masalahnya kan nggak tahu ya, kalau double danger itu hal-hal semacam itu mendo-mendo ya dibilangin. Kalau bahasa Jawa mendo-mendo. Kata mendo-mendo tuh agak mengganggu sih sebenarnya. Karena buat bingung. Iya. Orang kadang lebih pilih takut daripada bingung gitu. Iya benar. Iya kan? Iya kan? Orang lebih pilih takut kan daripada untuk bingung, takut untuk lebih baik takut jatuh cinta kan daripada bingung harus ditolak atau diterima. Ya oke lah. Ayo Bu, closing Bu. Daripada ngawur gua, daripada ngaco. Sampai geser di bangku saya. Daripada ngablu gua ngomongin. Bu, closing. Oke, saya closing dulu nih ya. Biar cepat selesai. Oke, segitu aja nih pengalaman mistis dari Mas Arif atau Mas Wicak atau Mas Tebo, ya terserah lah. Aku promosi dulu dong. Promosi dulu. YouTube-nya. Wow, boleh ini. Boleh dong. Saya juniornya Rumpot. Enggak, bukan. Mempromosikan diri. Oke. Channel saya pribadi Wicak Tebo. Oke. Tapi di Wicak Tebo ada sesi horror session. Tuh, yang suka nonton horor boleh Iya. mampir. Ayo, gue duluan. Sahabat Ada dia nih. Rumput, tolong dong mampir. Ya, apa sahabat rumput ya? Iya. Ya, buat sahabat rumput ya boleh lah ngelirik-ngelirik horror session. Harus, jangan boleh, harus. Iya, di channelnya Wicak Tebo. Benar. Sebenarnya udah duluan dia yang di konten kreator kayak gini tuh udah duluan dia. Enggak. Saya Kalau di YouTube saya baru menyepret kan. Cuma kalau di ya buat nggak apa-apa, promosi yang lain juga apa-apa. Iya, jadi buat sahabat rumput ada minyak wangi. Beda dong, kita galak. Iya, iya deh. Nggak ada lagi yang mau dipromosiin? Nggak ada lah sudah. Di situ di YouTube saya juga tertulis jelas gitu. Dengerin episode lengkapnya di Spotify. Oke, tuh disebutin akhirnya kan. Spotify. Namanya? Horror Session dan Podcast Manusia Sekunder. Oke, mantap. Oke, segitu aja episode kali ini. Oke. Kita bakal lagi ya Mas ya ceritanya ya. Gue yakin nih buat sahabat rumput nih, gue bakal nongol lagi, yakin aja. Bakal nongol lagi, gue dipaksa gue. Harus mau kalau diundang sama cewek ya. Kalau mau yang ini mau satu lagi. Iya, enggak lah. Nggak asik ngobrolnya gitu.
Dah, oke. Oke, segitu aja pembahasan kita malam ini. Jangan bosan-bosan nonton Rumput, juga nanti mampir juga ke YouTube-nya Bang Arif, Bang Wicak, Bang Tebo, pokoknya semuanya deh. Iya. Dah, segitu aja. Jangan di-like, jangan di-komen, jangan di-subscribe karena obrolan kita tidak penting. Assalamualaikum, bye. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.